Bab 326, B-Class. Diupload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. ELEANORLEYWIN Point of View. Aku mengatupkan gigiku, mencoba untuk tetap fokus melalui rasa sakit yang berdenyut yang menutupi setiap inci tubuhku, ketika Komandan Virion berbicara kepada semua orang yang hadir. Ibu cukup keras kepala dalam usahanya untuk menahanku di rumah di tempat tidur, tapi aku tidak bisa melewatkan pertemuan dewan. Mereka telah menungguku menjadi lebih baik sehingga aku bisa memberitahu mereka apa yang terjadi setelah semua orang berteleportasi kembali ke tempat kudus dari Eleanor, dan mengapa Tessia tidak pernah kembali. Tapi sekarang aku sedang duduk di ruang konferensi utama balai kota, ruangan yang sama di mana Tessia pertama kali membawaku ke rapat dewan, dengan setiap tokoh penting di Dicaten menatap lubang menembusku. Aku agak berharap aku mendengarkan ibuku. Lagi pula aku sudah memberitahu Virion dan Byron tentang sebagian besar dari itu, tapi aku sudah keluar masuk kesadaran selama beberapa hari terakhir, jadi kupikir aku tidak terlalu membantu. Ramping. Aku tiba-tiba menyadari berapa lama aku diam. Maaf apa? Virion berdeham. Dia tampak tua dan lelah. Apakah Anda ingin memberitahu Dewan tentang misi Anda di Eleanor? Aku berdiri perlahan, menyesalinya dengan cepat, dan kemudian jatuh kembali ke kursiku. Baiklah, kau tahu, aku, Terdengar suara letupan samar dari belakangku dan paduan suara teriakan memenuhi ruangan. Katin, yang duduk tepat di sampingku, menarik napas terkejut. Kakaknya mengeluarkan pedangnya dari sarungnya sebelum dia menyadari apa yang terjadi. Lord Byron berderak dengan energi yang menggelegar, tetapi mundur ketika aku berbalik dan meletakkan tanganku di atas makhluk berbulu yang telah muncul di belakangku. Bu, aku bilang tunggu di luar. Kamu tidak bisa hanya membohongiku setiap kali aku merasa sedikit gugup, tegurku padanya, tapi itu setengah hati. Kehadirannya memberiku kekuatan. Dia menggerutu dengan cara yang memberitahuku bahwa dia tidak menyesal, lalu berbaring di depan pintu lengkung. Maaf, gumamku, melirik Virion. Jika peritua itu kesal, dia tidak menunjukkannya. Jangan khawatir, Ellie. Pergilah, jika kamu sudah siap. Aku menarik napas dalam-dalam, gemetar sebelum kata-kata mulai keluar dariku. Saya menjelaskan bagian saya dalam rencana kami untuk membebaskan tahanan elf dari kota kecil Eidelholm, membahas pertarungan saya melawan saudara punggawa. Saya memberitahu mereka bagaimana saya memberikan medali saya kepada Albold agar para elf yang tersisa bisa melarikan diri, dan bagaimana Tessia akhirnya membunuh Bilal. Bagian tersulit adalah menggambarkan kedatangan Elia, tetapi tidak ada yang menyela saat aku tergagap melewatinya. Katin menatapku terkejut ketika aku sampai pada bagian di mana aku berpura-pura menjadi siswa prajurit Alakrian, dan bahkan Byron bersiul pelan, yang kupikir berarti dia terkesan. Akhirnya, aku memberitahu mereka bagaimana Tessia muncul kembali di sisi Elia, dan tentang serangan itu, dan bagaimana aku mencoba menyelamatkan budak elf, tapi itu terlalu berlebihan, dan aku membiarkan cerita itu berakhir dengan ledakan yang merobekku dari Eleanor, lalu mencondongkan tubuh ke depan untuk meletakkan dahiku di atas meja yang dingin. Helen Sword berjalan mengitari meja untuk meletakkan tangannya di bahuku. Tidak ada yang bisa berbuat lebih banyak, Eleanor. Apa yang Anda capai? Terus terang itu luar biasa. Katin meremas tanganku. Putri yang biasanya tenang itu meneteskan air mata di sudut matanya. Di belakangnya, Curtis tertunduk dan pucat. Bagaimana kamu bisa melarikan diri? Prajurit tua, Nyonya Astera, bertanya. Duduk tegak, aku menarik liontin Phoenix Swim dari bawah bajuku. Itu putih susu dan retak sepanjang jalan, kosong dari mana? Ini. Aku masih bisa membayangkan dengan jelas bagaimana para pelayan elf menatapku saat aku mencoba dan gagal mengaktifkan medali Tessia dan membawa mereka semua bersamaku. Mereka tahu bahwa saya tidak bisa melakukannya. Mereka tahu bahwa mereka akan mati. Kemudian dinding cahaya menyapu saya dan semuanya menjadi merah muda. Selama beberapa detik, saya bisa melihat dunia dicabik-cabik di sekitar saya melalui cangkang energi merah muda ubin yang disulap oleh liontin Phoenix Swim. Alakrians, elf, bangku, panggung kecil, mansion. Semuanya lenyap dalam sekejap mata. Dan kemudian aku juga. Saya terbangun sambil berteriak, kaki saya tergantung di sungai kecil yang mengalir melalui tempat perlindungan bawah tanah. Bu ada di sana, asap mengepul dari bulunya yang hangus, entah bagaimana masih hidup. Hal terakhir yang kudengar adalah aumannya yang dalam memenuhi gua sebelum aku pingsan karena serangan balasan. Apakah kita tahu, seberapa besar ledakannya? Sebuah suara gemetar bertanya. Itu adalah salah satu elf yang kami selamatkan, pria yang mengenal Tessia dan Katin, Ferit. Virion dan Byron bertukar pandangan gelap. Begitu Eleanor kembali, Jenderal Byron terbang langsung ke bis Glades dan naik ke Eleanor, kata Virion, mengangguk ke lens manusia. Eleanor sudah pergi, kata Lens dengan kasar. Apa maksudmu, hilang? Sebuah negara tidak bisa menghilang begitu saja. Ferit membantah. Yah, sudah. Lens mengalihkan pandangannya ke elf itu. Tidak ada yang tersisa di antara bis Glades dan pantai utara selain gurun yang hangus dan bengkok. Napas Katin bergetar saat tangannya menutupi mulutnya. Peri muda itu menjadi pucat pasi, tetapi tampak membeku, mulutnya setengah terbuka, buku-buku jarinya memutih karena mencengkeram tepi meja.
Seorang wanita elf, yang namanya tidak bisa kuingat meskipun dia sudah berada di tempat kudus sejak awal, mulai terisak. Di belakangku, Helen meremas bahuku lagi sebagai tanda dukungan. Tapi para asura, Curtis mulai berkata, suaranya rendah dan penuh energi bergerak. Dulu dan masih menjadi sekutu kita, kata Firion tegas. Terlepas dari penampilannya, kami tidak percaya bahwa sebagian besar kehancuran disebabkan oleh serangan para asura, yang hanya dimaksudkan untuk menghancurkan Alakrian yang berkumpul di Eidelholm. Dari ambang pintu di belakang saya, sebuah suara lembut berkata, bagaimana Anda bisa tahu itu? Gelombang kecil rasa sakit berdesir di seluruh tubuh saya saat saya memutar kursi saya untuk melihat pembicara. Albold, penjaga elf, berdiri di bingkai di pintu masuk melengkung di sisi lain tubuh raksasa Bu. Dia menahan diri dengan canggung, bersandar ke sisi kanannya. Dia terluka parah selama pertarungan melawan pengikut, saya agak terkejut melihat dia bertugas. Albold melanjutkan, tidak menunggu jawaban atas pertanyaannya. Eli melihat Asura yang dikenal sebagai Aldir memulai serangan dengan matanya sendiri. Aku tidak bisa melihat wajah Firion, tapi aku bisa mendengar geraman rendah kemarahan dalam suaranya. Ini adalah rapat dewan tertutup, Albold. Kembali ke pos Anda, kita akan membicarakan ini nanti. Albold cemberut, tapi berbalik dan menghilang dari pandangan. Aku mengulurkan tangan untuk menggaruk Bu sebelum perlahan berbalik untuk menghadapi yang lain. Bukan hanya Albold, yang lain juga tidak terlalu senang dengan penjelasan Firion. Curtis Glider mengerutkan kening dalam-dalam, tatapannya tertuju ke meja, bukan Firion. Wanita elf itu terus menangis dengan tenang. Ferit berdiri, kakinya sedikit goyah, dan dia harus menopang dirinya sendiri dengan tangan di atas meja. Komandan Firion, jika Jenderal Byron benar, maka tanah air kita. Sebagian besar orang elf, dia berhenti dan mengambil napas dalam-dalam. Seseorang harus bertanggung jawab atas kekejaman ini. Kami tahu Alakrians adalah musuh kami, tapi bukti apa yang kami miliki bahwa para Asura masih menjadi sekutu kami? Kemarahan yang tiba-tiba menguasai Firion karena gangguan Albold hilang dengan cepat. Dia melambai agar Ferit duduk. Mereka sudah sejak awal, Ferit. Jangan lupa bahwa mereka menyelamatkan kita dari pengkhianatan Raja dan Ratu Greyshunders. Mereka memandu upaya perang di masa-masa awal, sebelum kami tahu apa yang kami hadapi. Mereka mencoba untuk mengakhiri perang sebelum dimulai. Itu cara yang aneh untuk mengatakan bahwa mereka mengkhianati kita ketika mereka menyerang Fritra di belakang dewan, suatu tindakan yang memaksa mereka membuat kesepakatan untuk berhenti membantu kita sepenuhnya dan mengakibatkan jatuhnya di Caten, kata Curtis. Meskipun dia menjaga suaranya tetap tenang, pipi sang pangeran memerah, dan dia menatap tajam ke arah Firion. Firion mengesampingkan argumen Curtis, tindakan yang, jika berhasil, akan menyelamatkan di Caten. Para pemimpin membuat keputusan, Curtis, Anda tahu itu juga saya, dan tidak semua keputusan itu berakhir seperti yang kita harapkan. Madam Astera mencondongkan tubuh ke depan, kaki palsunya terentang secara tidak wajar ke satu sisi kursinya. Tapi bagaimana Alakrian melakukannya? Jika Anda memberitahu saya bahwa musuh kita memiliki kekuatan untuk memusnahkan seluruh negara, lalu mengapa mereka tidak melakukannya sebelumnya? Dan harapan apa yang kita miliki untuk mengalahkan mereka? Slot iklan. Kamu bisa pasang iklanmu di sini. Firion mengangguk. Itu pertanyaan yang lebih baik. Untuk yang pertama, kami belum tahu, tapi saya pikir kami bisa menebak alasan untuk tidak melakukannya sebelumnya. Lagi pula, mereka ingin mengambil alih di Caten, bukan membakarnya sampai habis. Lalu apa yang berubah? Dia menembak balik. Memangnya apa? Kata Firion, dan mau tak mau aku memperhatikan dia bahkan belum mencoba menjawab pertanyaan itu. Kita berbicara tentang kehancuran total rumah kita. Ferit berteriak, matanya yang lebar dan marah melompat dari Firion ke Madam Astera dan kembali. Tidak ada yang Anda katakan masuk akal. Sepertinya kamu bahkan tidak peduli. Tinju Firion menghantam meja, membuat semua orang melompat. Bu duduk dan memelototi komandan dari balik bahuku. Jangan bicara padaku seolah-olah aku hanya seorang pengamat, nak. Aku juga seorang elf. Salah satu yang baru saja kehilangan negara tempat dia dibesarkan, tempat dia berperang 2 kali. Dengarkan dirimu sendiri. Wajah Firion menjadi liar dan putus asa ketika fasadnya yang tenang retak. Seolah-olah memiliki satu Asura sebagai musuh belum terbukti cukup buruk, kamu ingin berperang dengan semua Epeotus. Tidak, jika Asura benar-benar musuh kita, maka kita tidak memiliki peluang untuk memenangkan perang ini. Ledakan Firion disambut dengan keheningan yang mengejutkan. Aku tidak yakin harus berkata apa, atau bahkan apa yang harus kupikirkan. Kedengarannya lebih seperti dia hanya berharap para Asura tidak menghancurkan Elenoir daripada dia telah menemukan bukti apapun. Tapi apa yang terjadi? Aku telah melihat Asura, menjulang tinggi di atas kota dan memancarkan tekanan yang begitu kuat hingga melumpuhkan semua orang, menembakkan ledakan mana yang mengoyak Eidelholm, tapi bisakah itu benar-benar cukup kuat untuk menghancurkan seluruh negeri? Aku menggelengkan kepalaku, meskipun tidak ada yang melihatku. Saya ada di sana, dan bahkan saya tidak tahu apa yang terjadi. Terlepas dari kata-katanya yang keras, ketika tatapan Firion berkeliling ruangan, menatap mata semua orang secara bergantian, ekspresinya tidak keras atau marah, hanya lelah. Tapi kita harus menyalahkan di mana seharusnya, tidak terlibat dalam perburuan penyihir terhadap sekutu kita.
Itu adalah Alacrians yang menyerang kami dan mengusir kami dari rumah kami. Itu adalah Alacrians yang membunuh Raja dan Ratu Dewan kami dan menempatkan orang-orang kami di rantai. Itu adalah Alacrians yang mencuri tanah kami dan membakar hutan kami. Para Asura sekarang satu-satunya harapan kami untuk merebut kembali di Chaten. Mereka mengambil risiko besar untuk menyerang Alacrians di Elenoir, suatu tindakan yang akan menghancurkan cengkeraman Agrona di tanah air kita, tetapi Fritra tahu itu. Alih-alih membiarkan Elenoir direbut kembali, Fritra menghancurkannya sepenuhnya. Anggota dewan lainnya menatap Firion dengan waspada. Pertanyaan Albold dan Ferit masih terngiang di kepalaku. Tapi bagaimana Anda tahu? Seolah membaca pikiranku, dia berkata, Penatuarinia datang kepadaku dengan sebuah penglihatan. Suara Firion tajam dan tegas, seolah kata-kata itu menjelaskan segalanya. Dia memberitahuku bahwa para Asura Epeotus akan datang membantu kita, tetapi klan Fritra mengharapkan kesepakatan mereka dilanggar, dan akan membalikkan serangan itu pada kita. Dia bilang mereka akan mencoba membuatnya terlihat seperti Asura adalah musuh kita, tapi sebenarnya bukan. Bahkan Byron tampak terkejut mendengar berita ini. Curtis dan Katin bertukar pandang, sementara para elf bersandar satu sama lain untuk mendapatkan dukungan. Madam Astera mendengus, wajah tuanya berkerut menjadi seringai. Peramal tua yang mengaku telah melihat semua ini datang, namun tidak melakukan apapun untuk mencegahnya. Betapa nyamannya bahwa selalu ada beberapa visi yang baru kita pelajari setelah terlambat untuk melakukan apapun. Petik 2. Itu tidak adil, saya ingin mengatakannya. Tanpa Peramal, Tesia, ibuku, dan aku akan ditangkap oleh Alacrian sejak lama. Tapi aku menggigit bibir dan menahannya karena bukan hanya Madam Astera yang merasa seperti itu. Itu adalah bagian dari alasan mengapa Penatuarinia memilih untuk mengasingkan diri begitu dalam di gua-gua. Karena ketika orang mengetahui apa yang telah diketahui Penatuarinia, dan apa yang bisa dia lakukan, mereka tidak pernah memandangnya sama lagi. Saya pikir, berharap, Firion mungkin marah dengan Nyonya Astera, tetapi dia hanya menggelengkan kepalanya dan terlihat lebih lelah. Itu bukan salahnya, Astera, meskipun aku tahu mungkin sulit untuk mempercayainya. Rinia telah berkorban banyak untuk membantu kami semampunya, dan itu sangat merugikannya. Saya menyadari dengan sentakan rasa bersalah bahwa saya telah sepenuhnya melupakan aspek kemampuan magis Penatuarinia itu, dia menukar kekuatan hidupnya sendiri untuk melihat kemungkinan masa depan kita. Apakah dia baik-baik saja? Tanyaku, suaraku terdengar sangat kecil. Firion menahan pandanganku selama beberapa detik sebelum menjawab. Dia mendekati akhir kekuatannya, aku takut. Nyonya Astera tampak seolah-olah dia tidak peduli dengan kesehatan Penatuarinia yang memburuk, tetapi memiliki rahmat yang baik untuk tidak membagikan apapun yang dia pikirkan. Saya mencabut ujung kuku saya yang lepas saat saya mengingat kembali ketika saya mengunjungi Penatuarinia. Dia tampak cukup sehat bagi saya. Saya tidak meragukan kata-kata Firion, tetapi, pada saat yang sama, saya kesulitan membayangkan kesehatan elf tua yang gagal begitu cepat. Dan apa yang dia cari ketika dia mendapatkan penglihatan ini? Ketika saya bertanya kepadanya tentang misi kami, dia memberi saya peringatan yang tidak jelas tentang biaya yang lebih dari yang ingin dibayar Firion. Kukira dia sedang membicarakan Tesia, tapi apakah dia sudah melihat serangan Asuran ke Elenoir, dan malah berarti kehilangan seluruh negeri. Tetapi jika itu masalahnya, mengapa dia tidak memberitahu saya lebih banyak saat itu? Apakah dia baru saja melihatnya nanti? Aku benci sampah visi masa depan ini, pikirku sedih. Itu tidak pernah masuk akal. Saya memutuskan untuk menemuinya lagi dan mengalihkan perhatian saya kembali ke pertemuan itu, tetapi pertemuan itu tampaknya telah berakhir. Semua orang tampak lengah dengan pemecatan mendadak seperti yang saya rasakan. Ferit sudah membantu wanita elf keluar dari ruangan, dengan gugup mengitari Bu, yang mengambil sebagian besar ambang pintu. Firion melakukan percakapan berbisik dengan Byron, sementara Curtis dan Katin menunggu pembicaraan pribadi dengan komandan. Helen membantuku berdiri dan membimbingku menuju pintu. Terima kasih, kataku penuh terima kasih. Kami berjalan menyusuri lorong dan melewati penutup kulit tebal yang berfungsi sebagai pintu. Albold tidak berada di posnya ketika kami pergi, tetapi penjaga lainnya, Lena, memberiku anggukan tegas saat kami melewatinya. Sisi Bu tergores ke dinding lorong di belakang kami, dan dia harus mendorong dirinya sendiri melalui pintu. Ikatan saya memberi saya geraman mengeong ketika dia akhirnya berhasil keluar ke tangga. Jangan lihat aku menyuruhmu menunggu di luar, kataku, menunggunya menyusul. Ketika dia melakukannya, saya melilitkan jari saya ke bulunya yang lebat dan membiarkannya mendukung saya saat kami berjalan. Aku tahu kamu tidak merasa seperti ini, Ellie, tapi kamu melakukannya dengan baik, kata Helen ketika kami menyusul. Iya, Anda benar, saya benar-benar tidak merasa seperti itu. Satu hal yang saya tidak benar-benar mengerti, kata Helen, nada bicaranya. Bagaimana Bu melarikan diri? Apakah liontin yang diberikan Arthur membawa kalian berdua kembali? Saya tidak langsung menjawab. Sebenarnya, semuanya setelah Aldir dan Winsome muncul di Elenoir agak kabur. Bu telah bersembunyi di hutan sekitar Eidelholm, dan seharusnya dibunuh. Tapi, ketika aku sampai di tempat kudus, dia tepat di sampingku. Atau apakah kamu telah merahasiakan kemampuan yang kuat dan misterius ini dari gurumu? Dia bertanya, memberiku ekspresi pura-pura terkejut.
Aku menggelengkan kepalaku, membiarkan senyum tipis. Saya tidak berpikir itu adalah jimat Phoenix Swim, dan ini jelas bukan sesuatu yang saya rahasiakan dari semua orang. Sejujurnya, saya tidak pernah benar-benar tahu jenis mana binatang itu, jadi kami tidak yakin apa kekuatannya. Petik 2. Dia mengerang dari belakang kami. Ya, kami sedang membicarakanmu. Sejak kami kembali, setiap kali saya stres atau sedikit takut, dia hanya puff tepat di sebelah saya. Jadi itu pasti bagaimana dia melarikan diri. Namun, itu mengeluarkan mana saya sendiri, dan hampir membunuh saya dari serangan balik. Petik 2. Mata Helen melebar sampai alisnya terangkat dari pandangan di balik garis rambutnya. Bagaimanapun, aku pikir kamu lebih seperti saudaramu itu daripada siapapun yang memberimu pujian. Sejak Eleanor, aku merasa ada semacam retakan yang menjalar di dalam diriku, dan itu menjadi sedikit lebih besar dengan setiap hal baik yang dikatakan seseorang kepadaku. Saya tidak merasa seperti Arthur. Saya tidak heroik, atau berani, atau berbakat, atau kuat. Jika saya, maka saya bisa melakukan sesuatu. Aku bisa saja menyelamatkan Tessia, atau menyelamatkan para elf itu atau... Bisakah Arthur menghentikan mereka dari menghancurkan Eleanor? Aku bertanya-tanya. Hei, lihat aku. Helen memegang daguku dengan kuat di tangannya dan menarik kepalaku ke atas sehingga mata kami bertemu. Jangan menyalahkan diri sendiri atas semua yang salah, dan jangan menolak untuk menerima di mana Anda membantu semuanya berjalan dengan baik. Misi Anda, Ellie, menyelamatkan banyak orang. Aku tahu, kataku, tetapi kata-kata itu keluar dengan setengah tercekat saat tenggorokanku tercekat dan mataku mulai berlinang air mata. Aku. Kata-kata membuatku gagal. Lengan Helen memelukku, dan aku membiarkan diriku tenggelam dalam dirinya. Setiap isak tangis mengirimkan rasa sakit yang panas melalui diriku. Kehangatan berat Bu menekan punggungku saat dia bergabung dalam pelukan kami. Mengapa saya tidak mengajak Anda bertemu dengan beberapa orang yang Anda selamatkan? Kata Helen lembut. Mengingatkanmu untuk apa semua ini?